Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi praktikum dasar-dasar sistem informasi geografis. Sebagai kelanjutan daripada pertemuan terdahulu, kita sudah melakukan proyeksi pada beberapa data di data 02. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan spasial. Ya, pertanyaan spasial yang akan kita jawab adalah tentukan kelas lereng dan luasnya untuk kecamatan Silihnara. Ya, jadi ditanya ini adalah berapa kelas lereng yang ada beserta dengan luasnya untuk kecamatan Silihnara. Baik. Nah, untuk melakukan ini kita tentu perlu untuk mencari di mana sih Silihnara itu, ya. Nah, Silihnara itu terdapat di peta administrasi kecamatan, ya. Jadi kita panggil dulu peta administrasi kecamatan yang sudah kita proyeksi, ya. Itu ada kecamatan atau mungkin namanya kecamatan proyek. Yang penting kita pastikan bahwa dia sudah terproyeksi menjadi dua dimensi. Sebagaimana kita lihat, dia sudah sekarang dalam UTN zone 46 dengan satuan unit meter, ya, atau meter, ya. Oke. Nah, untuk kita yang sudah tahu kecepatan Silinara mungkin tidak masalah, ya, tapi bagi kita yang tidak mengetahui maka kita bisa memanfaatkan tool find di sini, ya. Kita bisa klik tanda teropong, kemudian kita akan mencari di mana posisi Silinara. Nah, Silinara itu seharusnya dia berada pada file kecamatan, sehingga pastikan kecamatan itu berada paling atas, atau kita bisa yang lainnya itu kita off-kan, kita nonaktifkan sehingga kecamatan itu terlihat ataupun berada paling atas atau yang aktif sendiri, ya. Nah, pada kolom find silakan ketik Silinara sebagaimana yang diinginkan. Kemudian ini layar apa dia? Layersnya itu adalah yang kita tentu layersnya itu yang berada di layer kecamatan atau kecamatan project, ya. Mungkin agak sedikit berbeda namanya, tapi intinya kecamatan yang sudah kita proyeksikan. Nah, kita tahu kemarin dalam kegiatan kita yang kemarin, kecamatan ini ada beberapa field, ya. Salah satunya fieldnya itu adalah field nama kecamatan. Nah, tentu dia nama kecamatan itu ada di kecamatan. Nah, setelah itu kemudian kita klik find. Nah, ditemukan, ya, ditemukan nama Silinara. Nah, Silinara dan satu-satunya ditemukan. Nah, kemudian kita bisa klik untuk melihat di mana Silinara. Nih, secara otomatis dia akan flash, ya, lokasinya di mana. Nah, kalau kita mau ke lokasi ini, kita bisa gampang klik kanan, kemudian kita zoom to, maka dia akan langsung ke lokasi Silinara yang dimaksud, ya. Oke, kita close ini. Kemudian ini juga kita bisa kasih label, ya. Caranya kita klik kanan, properties, ya, kemudian kita ke label, kemudian pastikan kita centang di sini label, dan di sini kecamatan, sehingga yang muncul itu nama kecamatan. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul kecamatan Silinara. Baik, untuk menjawab pertanyaan berapa luasnya serta jenis apa saja, kita menggunakan fasilitas yang namanya CLIP, ya. Fasilitas CLIP itu ada di dalam fasilitas geoprocessing, ya. Itu ada beberapa fasilitas seperti saya sebutkan pertemuan kemarin. Itu ada buffer, clip, dan seterusnya, ya. Nah, karena yang akan kita clip itu adalah hanya untuk wilayah Silinara saja, maka kita harus melakukan select feature, ya. Jadi kita pilih dulu lokasi mana yang akan menjadi target untuk diklip. Nah, jadi kita klik select feature, kita klik di Silinara, sehingga dalam posisi Silinara ini dalam posisi terpilih, ya, terselect. Nah, dalam posisi ini, ya, kita bisa kembalikan kursor. Jadi khawatirnya kalau kita klik di tempat lain nanti berpindah. Nah, setelah kita klik di Silinara, kursornya langsung kita rubah sehingga dia tidak
tidak berubah lagi, tidak ada tidak secara tidak sengaja kita nanti tidak akan klik tempat lain. Kemudian kita klik processing, kemudian kita pilih clip ya, clip. Nah, bagaimana klip ini bekerja? Kita bisa lihat di help, show help ya kalau tidak muncul. Nah, kemudian kita lihat. Nah, jadi ini inputnya, ini yang ngeklipnya, ini outputnya. Jadi secara umum yang inputnya itu nanti akan kita masukkan adalah berupa kelas lereng. Yang klipnya itu adalah Silinara, ya, lokasi Silinara, sehingga dihasilkan kelas lereng hanya untuk lokasi Silinara. Itu apa prosedurnya ya. Oke, jadi sebagai input karena kita yang dipertanyakan tadi adalah kelas lereng ya, kelas lereng, tentu kelas lereng itu adanya di kelas lereng layers kelas lereng ya. Kita masukkan inputnya kelas lereng ya. Kemudian kita klik fiturnya Silinara. Silinara itu adanya di kecamatan yang sudah kita pilih tadi. Oke, good. Nah, kemudian pastikan kita simpannya ke geoprocessing. Di sini kita buat kelas lereng ya, kelas lereng Silinara. Oke. Kemudian kita save. Oke. Nah, kita tunggu processingnya ya. Di dalam tahap proses. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sudah kita lihat di sini ada file baru namanya kelas lereng Silinara dan sudah muncul di sini ya. Nah, kemudian kita bisa buka atributnya ya. Nah, untuk posisi seperti ini kita sudah bisa kita hilangkan ini pilihannya ya. Pilihannya dengan cara kita klik di sini ada clear selected features ya. Kita klik sehingga hilang. Nah, kalau kita mau fokus hanya untuk kelas lereng, kita bisa nonaktifkan kecamatan. Nah, tinggallah di sini kelas lereng untuk Silinara. Nah, kita mau bisa kita lihat, klik kanan, kita lihat atributnya. Ternyata dia memiliki hampir semua kelas lereng. Oke. Kemudian karena ditanya luasnya bisa jadi dalam satuan meter atau kilometer ya. Jadi sekarang kita lakukan dalam satuan kilometer saja ya, kita tambah field baru ya. Sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita add field. Kita buat luas ya, kilometer persegi. Nah, kita di sini kita pilih boleh double, boleh float, silakan ya. Double aja boleh. Kemudian di sini kita isikan 8, kemudian 8 totalnya atau mungkin lebih aman nih 10 boleh ya. Boleh lah 8 juga boleh saya rasa. 2 scale-nya ya. Nah, ini tidak pengaruh. Yang penting nanti kita bisa bisa muat semua nih angkanya. Kalau misalnya nggak muat berarti kita harus nambahkan presisinya. Baik, kemudian kita klik OK, kemudian kita hitung luas, klik kanan, ya. Kemudian kita calculate geometri, maaf ya. Pastikan satuannya, ya, satuannya ini harus kita rubah ke square kilometer karena sesuai dengan nama daripada fieldnya kilometer. Oke, kemudian kita klik OK, maka diperolehlah luasnya di Silinara itu yang datar itu 188, yang landai itu 239 ya. Jadi sebanyaknya itu yang landai. Nah, jadi kita sudah bisa menjawab ya untuk kelas lereng dan luasnya di Kecamatan Silinara itu ada sebagaimana yang sudah kita dapatkan di atribut table. Oke. Good. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan tambahan misalnya ya. Pertanyaan tambahan misalnya bagaimana jika kita memilih dua lokasi di dua kecamatan gitu ya. Dua kecamatan misalnya kan kalau di sini kita lihat kan seandainya kita dapatkan dua kecamatan maka kita tidak bisa membedakan. Nah untuk agar bisa muncul kecamatannya maka kita lakukan dia
prosesnya itu dengan yang namanya itu adalah intersect. Nah, kita lihat perbedaan antara klip dengan intersect. Baik. Nah, sekarang kita lihat ini ada kecamatan. Nah, bagaimana jika kita mau melihat ya eh, kelas lereng yang berada di dalam rusip antara yang berada di rusip antara dan silinara ya. Oke. Nah, kita coba lakukan dengan menggunakan yang namanya intersect. Nah, untuk intersect hal yang sama juga kita harus lakukan adalah kita pilih lokasi target yang akan kita ingin diproses ya. Nah, dalam hal ini yang kedua ini kita coba ke Silinara dan salah satunya ya bisa di mana aja, dia nggak harus berdekatan ya. Mungkin yang nggak berdekatan kita cek ke salah satunya ke Permata. Nah, caranya setelah kita klik di Silinara, kemudian kita kontrol, kemudian kita klik di Silinara, kemudian kita tekan shift, jangan dilepas shiftnya, kemudian kita klik Permata sehingga ada dua yang terpilih. Kalau kita mau geser agak ke tengah sedikit, nah terlihat ini kan dua posisinya terpilih. Oke, nah kemudian seperti langkah tadi kita akan klik geoprocessing ya, geoprocessing, kemudian kita klik intersect ya, ini intersect. Nah, intersect. Nah, kemudian yang kita pilih adalah kelas lereng ya, kelas lereng. Kelas lereng ya, kemudian karena dia intersect itu dia harus ada dua ya, berbeda dengan klip tadi yang jadi kelas lereng yang intersectnya itu dengan kecamatan Silinara dan kecamatan apa tadi, Permata. Oke, nah agar urutannya lebih bagus maka kita agar mendapatkan yang bagus urutannya dari kecamatan dahulu baru kelas lereng ya, maka kita atur munculnya kecamatan dahulu, kecamatan di atas, baru kemudian kelas lereng ya. Kemudian kita save ke lokasi, tentu di sini namanya kelas lereng, mungkin kita buat mungkin agak sedikit lebih singkat ya, Silinara Mutiara tadi ya, Mutiara, Silinara Mutiara. Oke. Nah, kita save, kemudian kita klik oke. Nah, sudah muncul hasilnya di sini ya. Kita lakukan lagi clear selected feature, kita nonaktifkan kecamatan project. Nah, kita dapat dua di sini. Nah, apa perbedaannya hasil dari klip dengan intersect? Ya, kelihatan kan sama itu. Nah, tapi dia berbeda. Kalau dari intersect ya, di sini muncul juga informasi kecamatannya ya. Sedangkan kalau misalnya tadi melalui klip hanya muncul kelas lereng saja ya. Jadi apabila kita lakukan klip untuk dua kecamatan, maka kita tidak bisa membedakan ini kecamatan yang mana ini. Jadi apabila kita ingin melihat perbedaan ataupun hasil sekaligus mendapatkan dari kelasnya yang mana, maka kita lakukan dengan menggunakan intersect tadi ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita besarkan lagi, kelihatan untuk yang Silinara ini dia, sedangkan untuk yang Permata ini dia. Nah, apabila kita ingin mengetahui, kita clearkan dulu. Apabila ingin kita mengetahui luasnya, kita lakukan langkah yang seperti tadi, ya. Nah, jadi itu bisa kita lakukan dengan menggunakan geoprocessing intersect apabila kita ingin mendapatkan kedua informasi baik dari kecamatan maupun juga dari kelas lereng ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini
saya padahi dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan kembali. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.